Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat kedaulatan Waalaikumsalam. rakyat. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020, jumpa lagi dalam ruang editorial kedaulatan rakyat. Nah, hari ini kita membahas topik terkait dengan berita di Harian Kedaulatan Rakyat, yaitu hari ini di halaman 2 kita mengangkat terkait dengan adanya pembatasan ya, terutama bagi warga yang berusia lanjut untuk tidak pergi ke tempat keramaian. Sebetulnya himbauan umum ya, himbauan umum. Bahkan ini para usia lanjut ini juga khususnya para pedagang ini, para PKL yang berusia lanjut dihimbau untuk rehat berjualan. Ini termasuk juga para pengunjung warga juga sebaiknya di rumah juga dihimbau. Nah, ini dari berita ini, himbauan ini terutama di kawasan Malioboro. Ini himbauan ini karena Malioboro sangat ramai dan beberapa waktu lalu telah diinformasikan banyak beberapa pedagang yang terpapar COVID-19, tapi sekarang sudah artinya kondisinya sudah banyak sudah lumayan baik, kemudian wisatawan juga sudah berdatangan. Telah hadir di ruang editorial, ini seorang sangat dikenal masyarakat dengan berbagai tulisannya tentang kesehatan dan mantan ketua IDI Kota Yogyakarta, yaitu Dr. Wikan Indarto. Kita sapa dulu Pak Dr. Wikan. Selamat pagi Pak Dokter. Pak Selamat Dr. pagi. Ya, selamat pagi Pak Jono. Maaf ini saya mengganggu di tengah kesibukan nih. Tidak apa-apa, ya kita saling berbagi waktu dan berbagi informasi. Ini kembali ke topik tadi Pak Dr. Wikan. Ini ya sebetulnya sudah sering diimbau ya terkait lansia. Ini ada satu topik yang jadi di garis bawahi. Yang pertama, para pengunjung maupun para penjual supaya bisa membatasi diri mereka di rumah saja atau rehat. Ini terutama karena di tempat-tempat keramaian ini cukup berisiko untuk beraktivitas. Nah, sebetulnya mungkin Pak Wikan perlu ini harapan apa himbauan ini sebetulnya apa namanya, kalau dilihat dari risiko, sebetulnya lansia tentu punya risiko besar. Tapi sejauh mana Pak Dr. Wikan? Ya, baik Pak Jono dan para pembaca Harian Kedaulatan Rakyat yang terhormat. Terima kasih sudah berkenan berbincang tentang hal ini. Karena saat ini kita masih dalam era pandemi COVID-19. Tidak hanya di Jogja, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, permasalahan ini belum selesai ditangani. Kita tahu bahwa keganasan COVID-19 itu akan muncul pada beberapa kelompok orang yang disebut dengan memiliki penyakit penyerta atau bahasa medisnya disebut komorbiditas. Jadi seseorang yang memiliki komorbid kalau terkena COVID-19 dampaknya jadi lebih buruk, lebih parah dan sangat mungkin dapat meninggal meskipun ditolong sejak awal. Oleh sebab itu kita semua harus menyadari kalau kita memiliki komorbid maka risiko untuk kita menjadi lebih tinggi dibandingkan yang lain. Salah satu komorbid yang harus diwaspadai adalah faktor usia lanjut. Semakin meningkat usia kita, semakin rentan kita, semakin lemah daya tahan kita, sehingga risiko menjadi hal yang buruk karena terserang COVID-19 sangat besar. Selain itu juga penyakit-penyakit pada orang usia lanjut lain, terutama penyakit kronis yang stabil seperti penyakit jantung, hipertensi, gangguan saluran nafas kronis seperti asma, TBC, hipertensi dan lain sebagainya. Hal itu
sangat sering terjadi pada orang-orang dengan usia lanjut. Itu yang pertama, mengapa keputusan yang diambil oleh pemerintah Provinsi DIY itu terbit. Yang kedua, kita harus ingat bahwa COVID-19 sangat mudah menular di kerumunan. Oleh sebab itu, himbauannya adalah hindari kerumunan. Karena dengan menghindari kerumunan, maka risiko penularan akan dapat ditekan serendah mungkin. Itu yang kedua yang harus disadari. Yang ketiga, yang menurut saya penting adalah bahwa seperti anjuran WHO di tingkat global, juga anjuran pemerintah pusat di tingkat nasional, bahwa COVID-19 rupanya masih akan cukup lama bersama dengan kita. Sehingga istilahnya kita harus berdamai. Dalam hal ini artinya kita harus berstrategi supaya meskipun COVID masih ada di sekitar kita, tetapi kita masih tetap dapat beraktivitas dan berkegiatan yang memang tidak harus sama persis dengan yang dulu, yang dalam bahasa sehari-hari disebut adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Yang ini juga harus berlaku dimanapun, termasuk pada para teman-teman PKL, para pengunjung kawasan Malioboro dan objek wisata yang lain. Dengan adaptasi kebiasaan baru, maka aktivitas kita tidak sama persis dengan dulu sebelum pandemi. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan yang lain diterapkan, cuci tangan berulang, gunakan masker, dan hindari kerumunan itu tetap harus ditekankan. Oleh sebab itu Pak Jono, menurut saya anjuran pemerintah provinsi supaya para teman-teman PKL yang senior, yang lansia untuk rehat atau untuk berhenti berjualan, dan para pengunjung Malioboro dan objek wisata di Jogja lainnya harus menerapkan protokol kesehatan, itu harus disikapi sebagai sebuah anjuran agar kita menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Tentunya dengan bersama-sama kita akan mampu melawan pandemi COVID-19 ini, karena pemutusan rantai penularannya tidak hanya ditentukan oleh kita sebagai individu, tetapi kita sebagai komunitas atau sebagai kelompok. Oleh sebab itu, untuk para pengunjung Malioboro memang diharapkan supaya menerapkan protokol kesehatan, menikmatinya tidak sama seperti dulu dengan kongko-kongko duduk-duduk berkerumun, tetapi sekarang dengan cara baru, misalnya hanya sekedar lewat, jaga jarak, menikmatinya dari dalam kendaraannya, gunakan masker dan lain sebagainya. Begitu juga untuk teman-teman PKL, tentunya berkoordinasi atau bersinergi dengan teman-teman yang lain, itu akan lebih baik dibandingkan berjualan masing-masing. Artinya mungkin penjualannya tidak sama persis dengan yang dulu. Para pembelinya duduk, nongkrong, berlama-lama di sekitarnya, itu sudah tidak terlalu aman. Tetapi pembelinya sebaiknya memang seperti yang lain, take away atau dibungkus, atau dibawa pulang, atau dibawa sambil jalan-jalan. Dengan demikian, para teman-teman PKL tetap masih dapat berjualan, tetapi cara berjualannya tidak sama persis dengan yang dulu. Semoga teman-teman PKL dan komunitasnya dapat bersatu, dapat berkoordinasi dan berembuk bagaimana sebaiknya berjualan pada era adaptasi kebiasaan baru yang ingat tidak sama persis dengan yang dulu, tetapi berbeda. Berbeda dalam cara berjualan, tetapi diharapkan jualannya atau omsetnya tidak menurun terlalu drastis. Karena saat ini kita memang semua sedang mengalami pelemahan ekonomi, tidak hanya PKL, tapi semua usaha pasti omsetnya akan menurun, akan berkurang. Diharapkan dengan koordinasi, kerjasama teman-teman PKL, meskipun ada himbauan supaya PKL yang lansia atau berusia lanjut rehat dulu, tetapi omsetnya turunnya semoga tidak terlalu jauh dan bisa bertahan dengan cara atau mekanisme berjualan yang baru. Kira-kira usulan dari kami begitu Pak Jono. Oke, terima kasih.
Pak Dokter Wikan, tadi sudah dijelaskan secara rinci kebiasaan baru bagi PKL maupun pengunjung wisatawan. Nah, tapi untuk lansia sendiri tentu kalau berdiam diri di rumah itu kan membosankan barangkali, membosankan apalagi lansia bapak-bapak yang sudah lanjut usia itu sudah terbiasa beraktivitas ya. Nah, tadi dengan risiko tadi Pak, sebetulnya ada program pemerintah yaitu 3M. 3M mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Apakah untuk lansia ini ketika mengunjungi sesuatu tempat yang memang dia inginkan supaya untuk mengusir stres, kemudian kebosanan itu, apakah perlu ditambahin M yang lain atau poin yang lain gitu? Gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Jono. Ya memang 3M tadi sangat penting untuk kita ingatkan berulang dan untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal di rumah diharapkan itu merupakan bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Sehingga aktivitas di rumah harus kita ciptakan supaya tidak membosankan. Karena apa? Karena kalau dulu sebelum pandemi tinggal di rumah itu cuma layeh-layeh, duduk-duduk, baring-baring. Tetapi saat ini tinggal di rumah harus dimanai sebagai sebuah aktivitas. Boleh disebut aktivitas bisnis atau aktivitas usaha, tetapi dilakukannya di rumah. Dengan demikian, diharapkan kita menyadari bahwa meskipun kita tinggal di rumah, tetapi kita tetap beraktivitas, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, dan menjaga mental supaya tidak down atau supaya tidak stres. Karena apa? Karena kita memaknainya dengan cara baru, melihatnya dengan paradigma baru, bahwa di rumah kita pun bisa menghasilkan dari segi ekonomi. Memang dalam hal ini harus dibantu oleh kolega kita, teman kita yang menguasai aspek misalnya pemasaran digital, pemasaran menggunakan aplikasi. Nah itu mungkin yang tidak dikuasai oleh kita-kita yang cukup senior. Sementara yang muda menguasai aplikasi penjualannya, marketingnya, tapi tidak punya barang dagangannya. Nah, kerjasama antar kita, antar komunitas, antar warga di kampung, antar sesama PKL dalam berbagi tugas, rasanya merupakan tantangan yang harus diwujudkan dalam kerjasama yang baik, yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Rasanya begitu, Pak Jono. Lanjut lagi, Pak Dokter Wikan. Ini kan tentu banyak juga para lansia. Lansia ini kalau saya lihat dari literatur di atas 60 ya. Nah, itu banyak yang di atas 60 tuh dalam masa produktif, artinya masih di waktu produktif ya, masih bekerja, masih ya, aktivitas lain lah. Nah, tentu mungkin nasihat ini yang tidak mungkin mereka hentikan, karena kalau berhenti malah jadi persoalan baru, Pak Dokter. Apakah perlu mereka melakukan peningkatan daya imun mereka? Dan banyak sekali informasi-informasi untuk meningkatkan daya imun, yang baik itu melalui asupan gizi, kemudian beraktivitas olahraga, dan tadi membuat diri menyenangkan. Mungkin bagaimana masukan dari Pak Dokter terkait dengan ini, dengan mereka yang tidak bisa meninggalkan aktivitas mereka karena mereka dalam fase produktif atau tugas-tugas yang tidak mungkin ditinggalkan. Baik Pak Jono, terima kasih. Memang ini tugas kita bersama, baik secara langsung, artinya tatap muka maupun tidak langsung secara virtual. Teman-teman dokter di Ikatan Dokter Indonesia maupun teman-teman dokter yang bekerja di puskesmas, di dinas kesehatan, itu sudah memiliki paket edukasi, paket sosialisasi, agar dapat mendampingi warga masyarakat di daerahnya dalam beraktivitas dengan model baru, dalam adaptasi kebiasaan baru. Memang ini tidak mudah karena ini hal yang baru dan tidak hanya bagi yang melakukan, tetapi yang mengedukasi itu juga hal yang baru. Karena pandemi ini kan baru sekali ini kita rasakan.
sehingga semua orang sedang saling belajar. Itulah mengapa informasi baru harus kita cari, informasi penting harus kita peroleh, informasi beragam harus kita dapatkan. Tetapi kita harus hati-hati, jangan termakan oleh informasi yang begitu banyak menyebar sehingga kita menjadi bingung. Istilah di dalam jurnalistik disebut infodemik. Karena apa? Informasinya justru menyebar lebih cepat dibandingkan virusnya itu sendiri pada era pandemi, sehingga terjadi banjir informasi, dan itu yang disebut infodemik. WHO dan PBB sudah mengingatkan di tingkat global agar mengatasi infodemik, yaitu informasi yang keliru atau yang tidak terbukti tetapi sudah menyebar begitu cepat, itu yang disebut infodemik. Mengatasi infodemik itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam memutus rantai penularan penyakit COVID-19. Oleh sebab itu, kita berharap memang para lansia yang mungkin masih agak gagap dalam aspek teknologi, mohon bekerja sama atau dibantu dalam komunitasnya untuk memperoleh informasi yang diperoleh dari virtual maupun yang langsung oleh teman-teman ID dan teman-teman dokter di puskesmas, akan memberikannya secara langsung. Dan mohon kalau mendapatkan informasi virtual, ambillah yang dari sumber resmi. Kalau tingkat global ya dari WHO, tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan atau Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 atau rumah sakit yang terakreditasi atau institusi pendidikan kedokteran. Dan kalau bukan dari sumber itu, lebih baik tidak usah dipercaya. Dengan demikian, dengan menyeleksi informasi tersebut, maka kita semua termasuk para lansia akan menjadi lebih nyaman, tidak lagi stres, tidak lagi bingung, tetapi jadi tahu apa yang harus diubah dalam hidup ini, sehingga kita menikmati kehidupan di depan kita meskipun dalam masa pandemi COVID-19 yang berbahaya. Ya, berarti memang begitu, Pak Jono. Ya Pak Dokter, soal infodemik ini memang luar biasa Pak Dokter. Ya mungkin proses penyeleksiannya ini juga mungkin belum semua masyarakat yang paham ya. Tadi sudah diberikan kiat-kiatnya. Terima kasih Pak Dokter. Tapi sebetulnya untuk paling gampang menyeleksi Pak, untuk infodemik itu kira-kira apa Pak? Apakah dari lihat bombastisnya atau mungkin melihat dari informasi yang diunggah dari sumber berita atau media yang mana. Kan sekarang itu media pilihannya banyak. Tapi kalau di kedaulatan rakyat jelas media yang punya apa namanya badan hukum dan kemudian bertanggung jawab, ada pemimpin redaksi dan segala macam. Jadi tapi kan media alternatif pilihan media itu banyak. Itu yang mungkin kuncinya cara memilihnya selain media yang resmi atau ada yang lain? Ya, baik. Jadi memang yang terbaik adalah media resmi. Media massa seperti Kedaulatan Rakyat atau mainstream kalau orang mengatakan ya, media arus utama itu yang dapat dipercaya. Tetapi kan media ini hanya keluar sehari sekali atau ada yang seminggu sekali atau ada yang sebulan sekali. Sementara media lain itu keluarnya sedetik sekali, semenit sekali, bahkan 1 jam sekali. Iya, oleh sebab itu banjir informasi atau infodemik pasti akan terjadi. Dengan demikian kami menghimbau bahwa kita semua yang menggunakan media sosial, seandainya mendapat sebuah chat atau sebuah share dari teman kita atau dari grup kita, begitu kita ragu-ragu, begitu kita pertama kali kesannya sudah tidak nyaman, konfirmasi dulu kepada saudara kita, teman kita, kenalan kita yang lebih paham. Jangan share ulang, jangan kirim ulang. Dan kalau memang nanti sudah dipastikan konfirmasinya itu tidak benar, delete. Dengan melakukan penghapusan dan tidak mengirimkan ulang ke kolega kita yang lain di grup medsos kita, maka kita sudah berperan serta dalam memberangus atau mengurangi infodemik ini. Salah satu cara yang paling baik adalah melakukan klarifikasi kepada nomor kontak yang kita punyai yang menguasai bidangnya.
Kalau itu bidang ekonomi, tentunya teman-teman kita yang ahli ekonomi, kalau bidang medis, kalau bidang legal, bidang sosial, bidang pendidikan, pasti kita punya. Dan percayakan kepada teman kita itu atau ahli itu yang nomor kontaknya ada pada kita. Itu yang pertama yang mudah. Yang kedua adalah melihat dari gambar kalau ada gambarnya atau judulnya. Begitu gambar atau judul sifat provokatif, bombastis dan lain sebagainya, atau gambarnya itu memang yang bersifat edukatif, ya mungkin itu ada benarnya, boleh kita teruskan baca sampai selesai. Tetapi meskipun sudah kita baca sampai selesai, kalau kita masih ragu, prinsipnya jangan di-share dulu. Kita lerem dulu, kita pikirkan ulang. Dengan cara kita tidak melakukan share ulang informasi yang kita peroleh, itu kita sudah berperan aktif dalam mencegah infodemik yang menyesatkan. Begitu Pak Jen. Oke, terima kasih. Pak Dr. Wikan, ini terakhir nih, mungkin pernyataan penutup dari Pak Wikan, himbauan terutama untuk para lansia masyarakat di DIY maupun seluruhnya lah, seluruhnya ini kan apa namanya sifatnya online ya. Apa Pak pernyataan penutupnya sebelum kita tutup Pak? Baik, pada era pandemi COVID-19 ini, adaptasi kebiasaan baru harus kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Caranya adalah dengan saling berbagi, saling membantu, dan saling menguatkan dalam berbagai aspek. Karena apa? Karena aktivitas kita di masa ini tidak lagi sama dengan periode sebelum pandemi. Karena saat ini 3M yang harus diterapkan dan protokol kesehatan yang harus diterapkan itu memerlukan kerjasama kita semua. Tanpa kerjasama yang baik, rantai penularan penyakit COVID-19 tidak akan mungkin dihentikan karena hanya peran kita bersama yang mampu untuk itu. Terima kasih Pak Dr. Wikan waktunya ini di pagi hari. Terima kasih Pak Gunung. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Pamit dulu Pak Dokter. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Demikian sahabat Kedaulatan Rakyat, bincang-bincang kita dalam ruang editorial pada hari ini. Sampai jumpa dalam ruang editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.